Hai guys, sama Bitcoin Joro Paraskap, kita curah lagi orang lain. Dengar ya cantik, saking traumanya cowok lu itu lu selingkuhin, setiap dia tidur bahkan dia sering banget mimpiin lu sama laki-laki itu. Pasti lu nggak tahu kan kalau cowok lu sekarang tuh udah banyak banget takutnya. Yang lu tahu kan cuman perubahan sikap dia karena perlakuan lu yang nggak punya hati itu kan. Yang lu tahu kan sekarang cowok lu cuman suka marah-marah. Setiap kali komunikasi buruk, cowok lu suka nuduh-nuduh lu yang nggak jelas. Desember, D-nya apa? Banjir. Dengarkan suara kami. Sumatera sedang berduka. Sumatera sedang berteriak. Sumatera saat ini menangis. Hari ini banyak saudara kita yang sedang berjuang. Rumah tenggelam, jalan hilang, ribuan orang butuh bantuan untuk sekedar bertahan. Di saat seperti ini, seharusnya kita bersatu. Tapi yang terjadi, justru banyak suara-suara yang saling menyalahkan. Di mana letaknya empati dan rasa kemanusiaan. Mungkin Aku udah bilang masyarakat kita itu ada dua macam. Di bahasa kimia itu ada zone sama N. Zone dan dead zone. Jika memang manusia itu ada dua macam, ada ikan hati ke baik sama Tuhan, ada baik sama iblis. Itu artinya dia godaan manusia, godaan iblis, ganggu masa depan, apalagi pohon-pohon kita dihancur. Gimana cara kita bahagia negara ini? Dimana hati masyarakat sama-sama aja hati kayak politik gak jelas. Musuh buyutan kita, hatinya kita memang manusia ada baik ada tidak. Kenapa kamu jahati negara ini? Mau pecah belah? Sama aja Tuhan mau bilang itu soalnya harapan kembali ke ajaran kita. Kau jaga kunci masa depan untuk kita sehari-hari. Janganlah harap kamu pemehan harta, pemehan cewek, jabatan apapun. Itu nggak ada penting di depan Tuhan. Kamu penting masyarakat kita maju apa dari goblok. Lihatlah fisik masyarakat kita dulu. Kamu pentang nggak mau bilang masa depan, ya udah sama aja. Pohon kita agak gundul, masa depan hancur, banjir. Nanti 2030 apa 2060 apa 2389 itu karena nanti Indonesia kayak apa nggak tahu ya. Aku nggak tahu dan sekarang apa udah hancur udah masa depan kita. Asik mas bapak kau bujang anjing kocek lah, nggak bisa tidur. Cewek itu jahat. Kenapa tuh? Karena cewek itu selalu memaksa kita buat nunjukin effort. Tapi kalian itu merasa diri kalian itu hanya menerima effort. Gue sepakat untuk itu. Itu satu. Iya. Itu satu. Oke lah. Kalian itu selalu membandingkan. Jujur sama diri kalian. Sebaik-baiknya cowok yang deketin. Kalau kamu ketemu orang yang kelihatan itu sibuk banget, banyak kegiatan banget, bahkan dia coba nyari circle baru. Biasanya itu cara dia berjuang untuk melupakan lukanya sendiri. Sini aku jelasin di 1 menit lebih berani. Karena gini, kadang orang yang paling rame hidupnya justru yang paling sepi hatinya. Dia takut berhenti, dia takut diem. Karena kalau misalkan dia berhenti, dia diem, semua rasa sakitnya itu bakal muncul lagi. Makanya dia memilih sibuk. Bukan karena dia kuat, tapi karena itu satu-satunya cara biar dia tetap waras. Dia pakai aktivitasnya sebagai perban untuk menutup. Dia memang tidak selingkuh, tapi dia gagal membuat saya merasa saya adalah orang yang tepat untuk dia. Dia memang tidak bermain hati. Buat saya dia baik sekali. Dia juga menjadikan saya sebagai ratunya. Tapi dia lupa bahwa yang namanya ratu seharusnya istimewa. Ternyata bener ya, cewek itu kalau udah punya yang baru, dia nggak langsung ngusir lu dari kehidupannya, tapi dia bikin lu capek dengan sikapnya dia, bener-bener bikin lu. Nanti untuk menutup tenda dan penerangan yang udah berapa minggu di sini gelap ya? Udah 1 minggu gelap semua, tenda-tenda udah datang, autan, pelindung nyamuk segala macam. Tepuk tangan untuk teman-teman relawan dan teman-teman petani. Luar biasa sekali, Pak. Kalau emang Aku sudah kali sama abang ini sama Maga sama suku. Karena aku pingin ini aku ada jawaban kunci moyang orang Padang. Aku mimpi nggak tahu ya siapa nggak jawaban. Ada di buku. ini semua bisa Ini artinya jika memang warisan aku turun aku masih hidup, aku mau bantu masyarakat aku.
Ada orang bilang masyarakat itu diambil sama presiden. Politik adalah aku memajukan diri padaku. Kunci-kunciku ada di tangan turunan aku. Aku pingin bangsa ini maju karena suku aku jangan diambilkan orang gak jelas. Aku percaya suku aku sama orang masyarakat aku dicintai masyarakat kita. Tidak boleh tanah itu diambil orang bajingan. Jangan pun warisan apa, tidak boleh warisan kita diambilkan orang bajingan. Jika memang ada orang satu pun curiga, sama aja kamu dibudai sama orang bajingan. Jika memang kamu bahagia menggara suku, budaya, dan agama, itu percaya Tuhan mencintai kamu. Kenapa suku kamu diambil ke orang bajingan? Lihat masa dulu percaya apa? Sekarang kamu jawabannya apa? Jangan sekarang kamu poya-poya, cewek-cewek, sewa orang, sama aja negara kita ada digubruk. Katanya Indonesia EQ-nya sekian, nampang akhlaknya nggak bahagia sekian. Banyak budaya kita hancur. Contoh maaf di Sumatera di Medan, Sukorayu dikit rumah adatnya. Kenapa? Orang Padang rumah adatnya pohonnya ditumbangi Aceh, Sumatera dan lain-lain. Kalian enak apa? Kalian enaknya jongkrong, kafe, sewa cunte, bayang apa? Ingat, suku moyang kita udah kasih kunci masa depan warisan. Ngapain diambil? Lihat mata kau udah tahu, gubernur kita udah tua, masih ada kayak bajingan. Lihatlah anak sekarang apa mintanya? Motor, hobi. Sekarang apa? Semua politik tua itu bajingan. Lama-lama nonte, lama-lama ngocok babi. Ingat bangsa ini, moyang bahasa kita, suku Batak dulu tuh. Hukuman apa? Beras. Hukuman apa? Ini. Kamu percaya apa suku? Kamu nggak percaya suku? 100 tahun lagi Indonesia nggak ada bahasa suku budaya, apalagi suku Batak, orang Melayu, orang Minang, orang Jawa, nggak ada lagi maga-maga, kosong. Nanti kamu kayak itu sama aja salahkan siapa? Kita, bukan salahkan bapak kau, moyang kau, bujang. Konda Ali. Aku suka nih, dianya nggak suka. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Teman-teman yang mau aku mau nanya, kita ini yang di Sumatera masih bagian dari Indonesia kan Pak? Soalnya udah kayak gitu bencana alam ini kan Pak, tapi belum cukup juga menetap. Misalnya seorang anak dari kecil nggak deket sama ayahnya, dimarahin sama ayahnya, pernah dipukul juga, ya, terus masuk di bawah sadarnya, terus barulah dia SD, diajarin untuk menghormati ayahmu yang mencari nafkah, hormati dia. Tapi sebelum ilmu tentang menghormati ayah masuk di otak, dari kecilnya adalah Anak perempuan pertama, hebat banget sih menutupi semua kesedihan dari ngumpetin semuanya ke orang tua. Gak pernah bilang kalau mereka tuh lagi sedih. Mereka juga gak pernah bilang yang namanya ngeluh atau capek. Mereka tuh hebat banget ya. Anak perempuan pertama tuh emang hebat. Tahu gak sih, orang tua tuh mikirnya tahunya baik-baik aja. Padahal tahu gak, setiap harinya anak perempuan pertama itu menjaga mentalnya. Biar apa? Biar tetap Kalau dari awal aku emang bukan tujuanmu, kenapa kamu bawa aku sejauh ini? Seolah-olah aku adalah tujuan terakhirmu. 3 tanda cewek nggak suka sama lo. Kamu udah chattingan tiap hari, tapi bisa aja dia nggak suka. Bongkar. Nomor 1, udah chattingan tiap hari kan, tapi mau nggak diajak ketemu? Aduh. Kalau nggak mau diajak ketemu, udah artinya cuma buat jadi temen chat aja. Oh gitu. Siapa tahu emang dia lagi malu aja. Nggak, itu basic. Pertama, dia emang nggak mau lebih lagi sama lo. Kedua, dia nggak mau dilihat di tempat umum. Sampainya dengan nyaman bahas. Peringatan terakhir ini, Bang. Tidak pernah siklon tropik ini ada di wilayah garis khatulistiwa, dan hujan itu nggak datang dengan begitu aja. Ini anomali, dan bahkan BMKG udah mengingatkan bahwa ini adalah anomali. Yang namanya anomali. Nah, negeri ini harus diasuh oleh mereka yang paham tentang global security. Bung Karno paham nggak? Paham Bung Karno? Enggak. Bung Karno bilang begini,
sekedar buat ngasih kabar kamu lagi di mana sama siapa, terus nanyain gimana kerjanya hari ini, itu udah lebih dari cukup. Sederhana banget, tapi cowok. Orang kaya ini ke desa mencari kebahagiaan, orang desa ke kota mencari kebahagiaan. Sebenarnya bahagia itu pas kaya atau pas miskin gitu. Karena saya dulu merasa makan paling nikmat saya adalah saat makan nasi pecel 1 bungkus berlima sama teman-teman. Kenapa saya merasa itu lebih nikmat? Sekarang ya alhamdulillah ada rezeki. Saat saya bisa makan steak Wagyu MB5, Tomahawk dan lain-lain, kok tetap enakan pecel saat saya miskin gitu. Itu yang saya pelajarin bahwa ya bahagia nggak sederhana, tapi bahagia bisa buat siapapun gitu. Dan semakin Gue nemu kalimat penenang ini. Anak perempuan yang banyak cobaan dan trauma di masa kesendiriannya, maka Tuhan akan naikkan derajatnya melalui pasangannya kelak. Pertanyaan gue ke lo para perempuan, seberapa lo yakin dan percaya sama kalimat ini? Kalau gue yakin banget. Entah kenapa, setiap gue punya cobaan dan ujian yang besar, gue selalu kalau tiba-tiba ada yang ngelamar kamu saat ini, dan cowok itu udah siap dengan segalanya, udah mapan, punya pekerjaan yang menjanjikan, tapi di sisi lain, kamu itu udah punya pacar, dan pacarmu itu masih berjuang dalam karirnya, tapi dia serius sama kamu, dan sedang memperjuangkan semuanya untuk kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu bingung, mungkin kamu perlu dengarkan ini. Jika ada orang yang tiba-tiba melamarmu, percayalah, dia sedang mencari jodoh. Dan aku bisa yakinkan, kalau kamu menolaknya, dia akan langsung mencari yang lain. Karena targetnya bukan individu lagi, melainkan pernikahan itu sendiri. Kamu hanya menjadi salah satu dari sekian banyak target yang dia miliki. Orang yang Berapa usia kakak? 21 tahun. Gimana tuh kak rasanya di usia 21 tahun? Mungkin kalau orang bilang di usia 20-an itu masa-masa yang mulai cukup struggle gitu ya. Rasanya sih sebenarnya senang karena masih ngerasa muda, bisa eksplor banyak. Cuman ketakutan-ketakutan juga mulai datang gitu. Nah, apa ketakutan terbesar berarti di usia 21 tahun ini? Ketakutan terbesarnya nggak bisa mencapai mimpi dan target yang udah ditentukan. Setelah melihat gimana gilanya dan kacaunya anak seumuran kamu hari ini, kamu akan sadar betapa berhasilnya didikan orang tua kamu dahulu. Setelah Pak, kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta, padahal kenyataannya Bapak lah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya, tanpa embel-embel jabatan, atau harta, suku, atau... Kamu diselingkuhin, bersyukurlah. Stop normalisasi ngerasa hidup kamu hancur cuman karena kamu diselingkuhin. Kamu bukan korban, kamu barusan diselamatkan. Perselingkuhan itu bukan akhir dunia, itu cara semesta nunjukin, lihat ini orang bukan buat kamu nggak kehilangan. Kalau kamu ngerasa ini kayak cerita kamu, dengerin baik-baik, simpan, hargai, dan share. Biar banyak yang sadar, karena nggak semua pria bisa kayak gini. Pria itu cuma punya 5 hal paling berharga. Kalau dia udah kasih semuanya ke kamu, berarti kamu udah segitu berharganya buat dia. Yang pertama, air mata. Pria lebih milih berdarah daripada nangis. Kalau dia sampai nangis karena kamu, itu tandanya dia cinta banget, lebih dari dirinya sendiri. Kedua, uang. Kalau dia masih mikirin kamu cukup atau enggak, padahal dia sendiri juga pas-pasan, cintanya udah tulus banget. Ketiga, waktu. Kalau dia mau ngorbanin waktunya buat nemenin kamu, walau cuma ngobrol hal kecil yang nggak penting. Kenapa ada orang yang suka emosi ketika ngobrol sama orang tua? Padahal lagi nggak dimarahin, tapi kayak kesel aja gitu. Kayak di hati kita tuh sesek banget gitu. Bawaannya tuh pengen ngejauh aja gitu, Kak. Nggak mau ngobrol gitu. Kenapa kayak gitu ya? Ini aku jelasin di 1 menit lebih berani. Ini bukan tentang hari ini, tapi tentang luka di masa lalu yang kebawa ke masa kini. Jadi mungkin dulunya kamu pernah dibanding-bandingkan, kamu pernah dimaki-maki, kamu nggak pernah didengar, terus kamu udah berusaha pengen dimengerti, tapi nggak pernah bisa. Semua luka itu masih terekam jelas di alam bawah sadar. Luka-luka itu masih... Katanya Gen Z sering nggak tahu diri, tapi kalau kataku, coba dengerin ini, Gen Z
Generasi yang tumbuh dengan wave cepat dari nasihat orang tua, yang kalau lagi sedih bukan cari pelukan, tapi cari sinyal. Yang katanya open minded, tapi dikit-dikit tersinggung di kolom komentar. Mereka hidup di dunia yang katanya bebas, tapi seringkali terjebak dalam algoritma yang nentuin siapa yang layak mereka. Udah dapat infonya belum? Jadi dari seluruh Indonesia karena merasa sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Mereka semua kompak Bapak Ibu, mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Alhamdulillah. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat ngantarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum. Tapi berita baiknya seluruh 3 ciri-ciri calon suami yang terlalu anak mama yang harus dipertimbangkan sebelum resmi menikah nanti. Yang pertama, sulit membuat keputusan dan selalu melibatkan ibunya untuk mengambil langkah atau solusi. Contoh, suami lebih menuruti ibunya untuk mengobati anak ke orang pintar daripada pergi ke dokter. Yang kedua, selalu membandingkan pasangannya dengan ibunya dalam hal apapun, seperti membandingkan. Biasanya nih ya, laki-laki yang sibuk memperbaiki ekonominya, itu dia tuh terlambat untuk menikah. Ya karena memang dia nggak punya waktu untuk bucin, untuk dikekang. Karena dia memang fokus, dia harus punya aset dulu. Kenapa? Biar nanti calon istrinya itu hidupnya udah premium, nggak susah lagi, nggak numpang-numpang rumah. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku kecil. Akhir-akhir aku membaca tentang yang banyak aku baca. Inna a'toinakal kautsar, fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu secara bacaan itu adalah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Jadi bukan alih kelas, masih itu yang paling pendek. Kenapa? Itu adalah ayat salah satu yang paling berat didapatin oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya 3 anak laki-laki, semuanya meninggal wafat. Dan ayat ini turun ketika wafatnya anaknya Rasulullah. Dan Rasul punya tetangga itu parahnya luar biasa. Jadi ketika anaknya wafat, maka mereka teriak-teriak bangga, senang seperti ada orang anaknya lahir. Bisa kebayang ya, ini Abu Lahab nih tetangganya. Dia ketawa, syukurin, rasain, Muhammad terputus, Muhammad mandul. Kira-kira begitu. Bayangin ada orang lagi meninggal. Saya dulu punya guru, waktu saya masih muda. Bentar, mau ikut nggak? Kita saling menghilang yuk. Sampai kebetulan manapun, nggak bakal mampu buat mempertemukan kita. Ayo, kita tebasi semua perasaan yang udah terlanjur menjulang. Biarin semuanya luluh lantah dengan segala duka yang membentang. Biar segenap rasaku mati dan ikut terbuang. Biarin juga segala harap tuh berhenti. Makanya aku selalu bilang buat orang yang menonton film ini, aku suka banget sama kata-kata Pak Daniel tadi, nggak harus beda agama baru nonton film ini. Nggak. Yes. Maksudnya Perbedaan tuh banyak permasalahannya banget. nggak cuma itu aja. Bukan, itu cuma pintu. Jadi emang dalam hubungan menyatukan 2 orang dengan background yang berbeda pasti selalu ada bentrok. Nggak mungkin lancar ya, nggak mungkin, pasti ada. Mungkin keluarga, mungkin finansial, mungkin kultural. Jadi di sini tuh mengajarkan kita, oke, cara pendewasaan karakter Ben sama Ali itu seperti ini. Siapa tahu kamu 1 bulan lagi 2025 kan udah mau selesai. Jadi gue mau ucap terima kasih buat teman-teman gue yang baik sama gue, yang mau temenan sama gue. Udah punya pasangan tapi nggak bisa ngejaga batasan ke lawan jenis, itu selingkuh. Udah punya pasangan masih suka ngerespon chat lawan jenis, itu selingkuh. Udah punya pasangan tapi masih suka curhat ke lawan jenis, itu selingkuh. Fitrah anak itu ya, waktu dia kecil fitrahnya nangis. Kalau anak yang nggak tantrum, nggak nangis, ada yang salah dengan tumbuh kembangnya. Bayi aja kalau dilahirkan dalam jarak 30 detik nggak nangis, dokternya waduh, itu kayak Tuhan kasih tanda-tanda. Anak itu fitrahnya nangis dan membantah. Kenapa dia membantah? Bukan karena nakal. Jadi ada sesuatu di sini yang wayarnya itu lagi saling connect, proses dalam connect. Ketika wayarnya itu proses saling connect, itu akan membuat anak itu logiknya mengarah ke sana sini dan ini aku ada sudut banget karena aku dulu masih anak bayi, aku belum pernah nangis untuk masa-masa aku lahir 2008. Karena Allah SWT berfirman kepada aku, hamba-hamba Allah, karena dia kemana manusia itu ada 2 hal logika. Ini tentang IPA dan tentang agama Muslim ya, ilmuwan Islam. Karena di agama Islam, ilmuwan kita itu ada 2 kejarwan.
Itu otak, darah putih, dan kabel ya. Bahasanya kita sekarang tuh kabel. Kabel putih dan kabel merah itu campuran pada rahim orang tuanya. Itu awal kabel disatukan kepada otak dan anaknya, itu belum ada satupun apa-apa. Itu anak kita itu bicara sama Tuhan. Bicara Tuhan dan bicara orang tuanya. Karena nanti ada Tuhan yang bilang, jagalah harapan cita-citamu, harapan orang tuamu, jangan lupa agama aku, taat sama aku. Jika memang Tuhan jatuhkan kita ke rahim orang tua, apalagi orang tuamu kaya, apa orang tuamu miskin, orang tuamu suka mabuan, suka apa, itu nanti kabel Tuhan itu kasihkan wahyu ke otak kamu. Apakah anakmu jadi jenius, dia dah bisik orang tuanya, dia dah badang jiwanya, dia taat sama Tuhan, itu dia bukan harapan hari. Anak itu nangis, itu harapan kabel udah pecah sama kabel Tuhan. Ya bahasanya bicara sama Tuhan dipecahkan. Karena nanti kita nggak tahu Tuhan suara apa, apapun bahasanya. Maaf ya, aku nggak ngejak agama lain, aku nggak ngejak orang lain, tapi aku tahu orang tuamu itu karena malaikat asli kamu bayi. Nanti orang tuamu jadi iblis, itu sama aja hati kamu ke tes ujian. Karena hidup hari-harimu butuh panjang. Doaku buat kamu yang udah lama sendiri, semoga kalau nanti kamu jatuh cinta, kamu jatuhnya ke orang yang tepat. Sini jika kasih tahu, kamu udah cukup lama berdiri sendiri, ngatur semuanya sendiri, berjuang sendirian tanpa drama. Kamu tuh gak lagi nyari cinta yang heboh kan? Iyalah, orang yang kamu cari cuma pengen tenang, pengen punya seseorang yang datang terus gak ngebuat kamu tuh ragu, yang hadirnya itu gak ngebuat kamu kehilangan dirimu sendiri. Semoga suatu saat. Ciri-ciri orang yang udah mandiri dan udah terbiasa sendiri adalah lu bisa lihat dari mereka ini nggak bakal pernah takut kehilangan orang yang menurut mereka ini nggak berguna di hidupnya. Mereka juga nggak bakal rugi kehilangan pasangan yang menurut mereka ini nggak ada effortnya. Bahkan masalah pertemanan, jika mereka anggap pertemanan itu toksik, mereka bisa langsung cut off. Jadi dunia ini udah benar-benar tidak mengharapkan lagi apa-apa. Cara laki-laki menjaga harga dirinya. Untuk kedepannya, lain kali kalau emang kamu udah no feeling, no expect sama orang, nggak apa-apa. Ngomong aja, jangan dibikin bingung dengan diamnya kamu. Jangan tiba-tiba hilang tanpa kabar. Perlakuin aku kayak stranger. Nggak apa-apa banget bagi aku untuk kamu bilang, sorry, kamu nggak bisa lanjut. Atau lebih jauh lagi, or belum bisa buka hati. Jangan mikirin aku sakit hati atau gimana. Karena huru-hara yang kemarin sempat terjadi, beberapa netizen sempat membayangkan bagaimana kalau seandainya Presiden Republik Indonesia itu Pak Habibie, wakil presidennya itu Muhammad Hatta, panglimanya itu Jenderal Sudirman, Kapolrinya Pak. Orang tua lu punya rumah pas mereka umur 30-an. Lu umur 30 cuma bisa sewa rumah. Well, katanya lu orang malas. Orang tua lu bisa hidupin 3 anak tanpa gelar kuliah. Lu kuliah S1, S2 dengan 2 side hustle cuma bisa hidup buat sebulan. Orang tua lu bisa belanja mingguan pakai gaji dia sehari. Lu kerja di 2 tempat cuma buat ngisi setengah keranjang belanja doang. Ini bukan soal siapa yang kerja lebih keras, tapi soal gimana gamenya sudah berubah. Stop. Kenapa di dunia yang cuman sekali ini gue gak seberuntung orang lain ya? Kayak susah aja gitu dapetin apa yang gue mau. Sampai setiap jalan yang lagi dijalanin aja ketemunya malah buntu. Gue tahu sih, dunia ini tuh punya banyak banget kejutannya. Ada yang tiba-tiba dapat kejutan bahagia, atau juga kejutan yang kecewa. Semua gak bisa nebak arahnya kemana. Tapi meskipun begitu, satu kebiasaan Ferry Irwandi yang bisa kamu tiru saat public speaking. Kalau kamu sering kesulitan bikin orang mau dengerin kamu waktu ngomong, coba deh tiru gaya simpelnya Bang Ferry Irwandi. Setiap kali bicara, Bang Ferry tuh nggak langsung tembak argumen. Beliau selalu memulai dengan cerita reflektif seperti pengalaman pribadi, kejadian sosial, atau perenungan kecil yang relevan sama topik. Kenapa ini jadi efektif? Karena pada saat kamu... Kita siapa? Kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. Ferry Irwandi berhasil kumpulkan bantuan untuk korban bencana di Sumatera sebesar 10
10,3 miliar rupiah. Dan ini hanya dalam waktu 24 jam, teman-teman. Ini dibantu dengan platform Kita Bisa dan ada sekitar 87.000 orang yang memberikan donasi. Dan tentu saja bantuan ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang terdampak. Jadi baru-baru ini Bang Ferry melakukan penggalangan dana bantuan di platform Kita Bisa. Dan kabarnya penggalangan dana ini banyak dilakukan oleh konten kreator di berbagai platform. Ini menunjukkan bagaimana konten kreator dan public figure mampu menggalang dana jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah. Ini dilakukan sekitar 24 jam dan kabarnya Wan punya cowok yang hobi banget call ceweknya. Kamu kenapa sih kalau misalkan lagi di luar nih, kamu tuh suka teleponin aku gitu. Kabarnya tuh kamu telepon, selalu telepon. Kenapa sih? Gak apa-apa, kan itu bagian dari aku ngabarin kamu. Karena aku di sela-sela kesibukan aku, kayak misalkan aku di kampus, jadi aku bisa ngabarin kamu dengan teman yang sayangiku. Jika kamu sudah cintaiku, tapi kalau kamu mau saran cantik, mau apa sih? Kalau Jawa Barat misalnya punya truk damkar, mobil tangki gitu Kang, itu mungkin dibutuhkan Kang. Terima kasih Kang ya, makasih Kang. Hari ini saya udah ngebentuk, ini ada ngumpulin 50 truk untuk langsung belanja, langsung dikirimin ke lokasi-lokasi. Dari Jawa Barat kah atau dari Di sini nanti kebetulan di sini saya di bawah ini ada Komandan Angkatan Laut yang di bawah Koma Marinir suruh dampingin saya. Federal. Nanti dia dan Lana yang nyiapin truk-truknya, kemudian nanti kita belanja, kita langsung distribusikan. Minta di WA-in daerah-daerah yang paling rawan. Denger ya Ganteng, gue gak ngerti deh sampai kapan lagi sih lu ngorbanin perasaan lu, jatuhin harga diri lu demi perempuan yang gak pernah nganggep lu berharga. Denger ya, lu tuh bakal dicintain dengan hebat, lu tuh bakal dihargain di mata perempuan yang tepat. Ngapain lu terus-terusan bertahan di tempat lu gak dihargain? Hidup itu cuma sekali, kalau lu memang gak dihargain. Lu pernah dengar ada cerita hadis orang yang bertobat? Hadis orang yang bertobat. Ada orang bunuh 99 orang. Mau tobat, membunuh nih. Bayangin nih, killernya 99 nih. Ini udah keren banget nih. Dia mau tobat, dia nemuin satu pemuka agama. Dia nanya, boleh nggak gua tobat? Bisa nggak gua tobat? Pemuka agama bilang, emang kenapa kamu? Aku bunuh 99 orang. Lalu kemudian pemuka, banyak banget, gila, mana mungkin Tuhan terima tobat lu? Dibunuh juga tuh. Genep kan 100 kan ya. Nah setelah dia bunuh 100, tapi dia masih ada nih keinginan untuk bertobat. Dia datang lagi sama seorang pemuka agama lagi. Aku bisa nggak tobat? Pemuka agama nih ngelihat dia, lalu kemudian, Bang kasih tahu fun fact tentang cowok yang cewek nggak tahu. Ini disclaimer nggak semua, tapi kebanyakan kayak gini. Satu, cowok itu nggak suka makan yang aneh-aneh. Paling makanan daily tuh kayak nasi uduk, nasi padang, ayam geprek, itu aja lah. Itu aja gitu. Cowok bakal makan yang aneh kalau diajak pasangannya. Iya kan? Iya. Dua. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, kita tingkatkan kualitas guru, serta dosen dialokasikan sebesar 178,7 triliun. Tunjangan Pak, maaf Pak, aku nggak ngejek orang tuaku dosen, ada guru. Aku minta Pak, ada tes tes IQ dulu. Gurunya bagus, baik, tiba-tiba dia hatinya kayak cundang. Sukanya kripsi. Kripsi itu ada dua. Kripsi itu uang lagi sirip dan hatinya dibojai masyarakat jadi boge. Boge itu artinya bodoh banget. Karena aku tahu lakukan dosen kayak apa, lakukan guru tuh kayak apa, aku tahu Pak. Karena aku nggak mau ngejek orang guru-guru. Aku pingin bangsa ini bisa main AI dan jenius kayak mainan coding. Karena nanti 2026 itu nggak ada bahasanya HP dan buku. Buku nggak ada ujian lagi. Buku nggak ada. Karena kita pengennya mau dosen-dosen, guru-guru rapat di masyarakat anak SD, SMA. Itu kita mau buat coding tentang AI. Nggak nanti 50 tahun itu nggak ada bahasanya kemampuan. Saya selalu belajar, gak usah promosi diri sendiri. Orang akan melihat karya-karya kita tanpa kita banyak bicara. Gak usah promosiin diri. Kalau orang gak nanya saya cenderung gak banyak ngomong. Aku nggak tahu kalian ngerasain apa enggak, tapi menurutku ya, ngedeketin perempuan zaman sekarang susah, na'udzubillah, susah sekali. Apalagi yang range umurnya 25 ke atas. Perempuan-perempuan di umur segitu zaman sekarang cuma ada dua. Yang satu punya pacar, yang satu lagi depresi.
Bagaimana cara melatih mental agar tidak ciut saat dibentak? Banyak dari kita kalau dibentak itu langsung kalah duluan. Ada yang badannya gemeter, ada yang matanya panas kayak mau nangis, bahkan ada juga yang refleks balas marah karena nggak terima. Dan lucunya, tiga-tiganya sering Percaya nggak percaya, cewek yang setiap kali dia minta maaf duluan atau sering ngalah duluan, sabarnya setipis tisu, apalagi tentang soal royal. Kalau cinta sama wanita jangan cintain hanya karena dia cantik, karena dia lucu, karena dia imut, tapi cintain juga ngambeknya dia, marahnya dia, udah semua. Bahkan tantrumnya dia pun udah dicintain nih, tapi masih aja salah, masih aja kurang. Semuanya udah dilakuin, tapi si cewek satu pun gak bisa ngelakuin apa yang